Geleng-geleng kepala saya membaca dan menonton video evakuasi Pak Kapolda ini. Ternyata di era yang seperti ini masih ada pemimpin yang memprioritaskan anggota timnya seperti beliau. Saya turut mendoakan semoga beliau dan ketujuh korban lainnya segera diberi kesembuhan sehingga bisa bergabung dengan keluarga yang ia cintai. Pengorbanan sejati adalah jiwa dari kepemimpinan itu sendiri. Di dalam buku Leaders Eat Plus, Simon Sinek mengatakan, jika tidak harus berkorban, semua orang bisa menjadi pemimpin. Pemimpin sejati rela mengorbankan kepentingan diri sendiri hingga akhirnya pantas dianggap sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azeni, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda terinspirasi dengan video-video yang rutin saya keluarkan setiap pekan ini. Pemirsa, sebagian dari Anda mungkin ada yang berpendapat, enak ya jadi leader, karena biasanya semakin tinggi tanggung jawab yang diemban, maka semakin besar pula power yang dimiliki. Semakin besar juga fasilitas yang didapat, sehingga bisa beli Rubicon, moge, rumah mewah, dan lain sebagainya. Padahal kenyataannya, saat seseorang diberikan amanah menjadi seorang leader, maka saat itu juga haknya untuk fokus pada diri sendiri hilang. Menariknya, tidak semua leader menyadari ini. Semakin tinggi jabatan seseorang, maka kos yang harus ia keluarkan seharusnya juga semakin besar. Semakin banyak hal yang perlu ia korbankan. Bukan lagi waktu dan tenaga saja, tapi privasi, keluarga yang juga mendapat tekanan sana-sini, setiap keputusan yang pasti dipertanyakan karena menentukan hajat hidup orang banyak, dan lain sebagainya. Kita bersyukur masih banyak pemimpin yang mempunyai jiwa berkorban yang tinggi. Salah satunya Bapak Rusdi Hartono yang beberapa waktu lalu mengalami kecelakaan helikopter di hutan Kerinci. Saya mengikuti beritanya saat itu sejak helikopter dikabarkan hilang pada Minggu 19 Februari, lalu ke-8 korban diminta bertahan di pedalaman hutan selama 2 hari untuk menunggu dievakuasi. Hingga akhirnya semua berhasil dievakuasi pada 21 Februari lalu. Dari kecelakaan ini, yang membuat saya terharu sekaligus bangga, Kapolda meminta penyelamatan terhadap anak buahnya terlebih dahulu. Padahal beliau yang mengalami luka paling parah. Saat itu, evakuasi dilakukan via udara dengan kondisi cuaca yang kurang mendukung. Waktu yang dimiliki pun tidak banyak. Nah, urutan penyelamatan akan sangat menentukan kesuksesan evakuasi. Humas Polri, Bapak Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan, menyampaikan ke media, saat itu Bapak Kapolda meminta untuk mengutamakan anak buahnya. Beliau yang butuh penanganan khusus tidak mau menghambat proses evakuasi. Dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya tim evakuasi mengikuti urutan yang diajukan Bapak Kapolda. Dalam situasi antara hidup dan mati seperti ini, beliau tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Geleng-geleng kepala saya membaca dan menonton video evakuasi Pak Kapolda ini. Ternyata di era yang seperti ini masih ada pemimpin yang memprioritaskan anggota timnya seperti beliau. Saya turut mendoakan semoga beliau dan ketujuh korban lainnya segera diberi kesembuhan sehingga bisa bergabung dengan keluarga yang ia cintai. Pengorbanan sejati adalah jiwa dari kepemimpinan itu sendiri. Di dalam buku Leaders Eat Plus, Simon Sinek mengatakan, jika tidak harus berkorban, semua orang bisa menjadi pemimpin. Pemimpin sejati rela mengorbankan kepentingan diri sendiri hingga akhirnya pantas dianggap sebagai pemimpin. Memang tidak semua orang rela mengorbankan hal-hal yang menurut mereka bernilai dan berharga demi sesuatu yang lebih besar. Itulah sebabnya pemimpin hebat pun tidak banyak jumlahnya. Tapi
Apakah pengorbanan itu layak kita berikan untuk tim kita di kantor, untuk perusahaan, untuk karir kita saat ini? Tentu jawabannya layak. Salah satu yang menjadi contoh adalah di dalam dunia profesional, Pak Ignatius Jonan saat memimpin Kereta Api Indonesia. Sebagai pejabat, dia telah mengorbankan diri dengan menjadi orang biasa ketika melakukan semua tugas. Jadi, bagi seorang Jonan, menjadi orang biasa adalah sebuah pengorbanan. Mengapa? Coba bayangkan, Jonan adalah seorang direktur utama, tetapi dia menggunakan seragam biasa yang sama dengan petugas lapangan. Saat berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, dia tidak menggunakan mobil khusus pimpinan. Dia bergabung bersama pegawai lain dan membersamai mereka yang sedang melaksanakan tugas-tugasnya masing-masing. Dengan demikian, sebagai pemimpin, Ignatius Jonan memotivasi dan menginspirasi timnya. Dia mengabaikan kepentingan dirinya sendiri dan bahkan berani mengeluarkan biaya demi keuntungan tim atau perusahaannya. Dia mampu mengorbankan dirinya, mengorbankan hal-hal yang seharusnya menjadi kenikmatan bagi dirinya sebagai seorang direktur utama. Dilakukan semua ini demi kepentingan tim dan perusahaan yang dipimpinnya. Itulah yang disebut dengan pengorbanan. Mungkin terdengar berat, ya, tapi ketika seorang leader sudah menunjukkan pengorbanannya, maka saat itu juga Anda sedang memenangkan hati tim Anda. Dan ketika anggota tim sudah bekerja dengan hati, apa yang terlihat tidak mungkin cepat atau lambat akan tercapai, menjadi mungkin. Selain itu, memang menurut studi pada Journal of Applied Psychology, seorang leader yang mau melakukan pengorbanan untuk kepentingan timnya mampu meningkatkan kualitas performa, level produktivitas, efektivitas kerja, serta loyalitas dari setiap anggota tim. Sayangnya, tidak semua leader mengetahui bagaimana cara melakukan pengorbanan. Sejauh mana pengorbanan yang ia lakukan memang layak untuk diberikan. Mungkin ini tips dari saya bisa Anda coba, ya, untuk kemudian Anda menjadi pemimpin yang rela berkorban buat anggota tim Anda. Yang pertama, sadari betul apa yang sedang Anda korbankan. Lakukanlah pengorbanan tertinggi. Prinsipnya, pengorbanan tertinggi adalah sesuatu yang tidak dapat Anda ambil kembali. Jadi kalau sejauh ini pengorbanan yang sudah Anda lakukan dengan memberikan uang atau traktir makan, saya rasa pengorbanan macam ini kurang tepat. Karena sangat mudah mendapatkan sejumlah uang kembali. Apalagi kalau Anda sudah jauh lebih sukses dibandingkan tim Anda. Terlalu kecil nilainya untuk Anda. Pertanyaannya, apakah tidak boleh memberikan uang? Ya boleh-boleh saja. Tetapi itu bukan yang utama. Apalagi kita menganggap itu adalah pengorbanan yang besar. Bukan. Itu adalah kebaikan hati Anda sebagai seorang pemimpin, bukan pengorbanan. Apa pengorbanan yang tidak bisa Anda ambil kembali? Contohnya adalah waktu. Anda perlu menyediakan waktu bagi anggota tim, khususnya di saat-saat penting dan memerlukan kehadiran Anda. Waktu tidak bisa kita ambil lagi. Selain itu, Anda juga perlu rela mengeluarkan energi yang besar bagi suksesnya tujuan yang ingin Anda capai. Berpikir dan berupaya lebih keras. Anda juga perlu bersedia mengorbankan emosi Anda dengan menjadi berlapang dada atas berbagai kelemahan anggota tim Anda. Nah, boleh tahu apa yang bersedia Anda korbankan? Yang itu tidak bisa Anda ambil. Silahkan direnungkan. Yang kedua, siapa yang lebih layak mendapatkan pengorbanan Anda bergantung pada prioritas Anda. Prioritas ini akan menentukan sejauh mana dan apa saja batasan dari pengorbanan saat Anda akan melakukan. Menurut survei dari Human Resources Director di Kanada, setidaknya 77% responden menyatakan rela mengorbankan kehidupan personalnya demi karir mereka. Pertanyaannya, apakah kehidupan Anda hanya untuk karir semata? Tentu tidak, ya. Ada keluarga yang juga punya hak atas diri Anda. Jadi para bapak-bapak atau ibu-ibu yang berkarir harus sudah mulai sadar nih, kalau sampai anaknya mengeluh, "Pak, Ibu, kok kerja terus sih, kapan mainnya sama kita?" Artinya anak Anda sedang meminta hak-haknya atas diri Anda, dan itu wajar. Saat seperti ini,
itu pertanda bahwa Anda perlu mengorbankan waktu, energi, dan bentuk pengorbanan lainnya untuk keluarga Anda. Dan yang ketiga, setiap orang dalam organisasi sepatutnya mengupayakan pengorbanan. Dan untuk terwujud, Anda perlu menunjukkan, mengajarkan ke junior atau tim Anda. Sebagai pemimpin Anda layak menjadi teladan. Tunjukkan kenapa Anda akhirnya melakukan itu dan bagaimana cara Anda melakukannya. Sebaliknya sih, sebaiknya sih dibicarakan secara personal ya, one by one. Dan sebagai salah satu bentuk pengorbanan Anda, buka diri Anda untuk mau menerima feedback dari tim Anda. Jika itu memang baik menurut tim Anda, maka dengarkan. Pada akhirnya kita ingin pengorbanan kelak mengalir ke nadi setiap orang dalam organisasi. Pengorbanan yang sesuai dengan kadarnya, hingga akhirnya mampu melahirkan Rusdi Hartono lainnya di perusahaan Anda. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan bersedia melakukan pengorbanan yang tepat. Sukses mulia untuk kita semua.